Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami di channel edukasi, inspirasi dan informasi, channel KR TV, Kang Rafiq TV. Sebelum kita bahas terkait dengan materi yang akan kita kaji, yaitu filosofi keris, lebih dulu silahkan untuk memberikan like dan subscribe agar para mahasiswa Nusantara di mana saja berada tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami sajikan nantinya. Baik, kita mulai. Keris dan filosofi serta budaya. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, keris berasal dari bahasa Jawa, yaitu ngiris, yang berarti menusuk. Jadi keris asalnya adalah ngiris, sehingga menjadi kata keris. Keris telah digunakan antara abad ke-9 sampai abad 14. Keris memiliki kaitan yang sangat erat dengan budaya Nusantara, Indonesia, khususnya Jawa. Keris yang terkenal yaitu keris yang memiliki gelombang dan berkelok atau bergerigi. Dalam istilah Jawa, lok, keris lok songo, keris lok 11. Jadi keris itu identiknya mempunyai lok atau berkelok, bergelombang. Sebuah keris dapat dibagi menjadi 3 bagian. Jadi komposisi keris, bagian-bagian keris ada 3. Yang pertama, bilah atau pisau. Yang kedua, hulu atau gagang. Dan yang ketiga, warongko atau sarung. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, filosofi keris, ada bagian-bagian dari keris memiliki arti seni tersendiri. Keris diukir dengan teliti, dan biasanya keris terbuat dari berbagai macam bahan yang berbeda, seperti logam mulia, kayu, gading, bahkan terbuat dari emas. Jadi logam mulia dikemas yang luar biasa menjadi keris. Nilai estetika sebuah keris dapat dilihat dari usia dan asal keris tersebut. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, keris sebenarnya adalah senjata khas, senjata khusus yang digunakan oleh daerah yang memiliki rumpun Melayu atau bangsa Melayu seperti Sumatera, Jawa, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina. Namun pada umumnya saat ini keris dikenal di daerah Indonesia, terutama di daerah Jawa. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, dahulu keris dipergunakan sebagai senjata, alat pusaka, aksesoris untuk pakaian adat dan objek spiritual. Namun karena keris sering dianggap memiliki kekuatan magik, hingga saat ini pun masih banyak masyarakat yang percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan, sehingga sering dijadikan jimat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Mestinya kita menganggap bahwa keris itu adalah sebuah benda, di mana benda itu bisa menjadi wasilah kita berdoa kepada Allah,
dan Allah mengabulkan. Jadi keris itu adalah benda yang bisa kita gunakan untuk wasilah. Ya Allah, semoga dengan keris ini Engkau memberikan keselamatan kepada hamba dan keluarga, ya Allah. Begitu. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, dalam cerita rakyat, keris legendaris biasanya memiliki kekuatan supranatural dan kekuatan yang luar biasa, seperti keris milik Empu Gandring dan Kiai Condong Campur. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, orang Jawa itu memiliki 4 pusaka wajib berdapur lurus. Pusaka keris itu adalah pertama, brojol. Yang kedua, tilam sari. Yang ketiga, tilam upih. Dan yang keempat, jalak sangu tumpeng. 4 nama keris tersebut, 4 bentuk keris tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda, namun saling berkaitan. Keris brojol merupakan lambang keluar dari sebuah permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan, semoga permasalahan itu akan mendapatkan solusi seperti brojolnya keris tadi. Tilam sari melambangkan bahwa sebuah keluarga yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan tilam upih, filosofinya adalah lambang jiwa pemikir dan menurut kepada guru. Jadi sam'an wa ta'atan kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada sesepuh kita. Kemudian yang keempat, keris jalak sangu tumpeng, filosofinya melambangkan sudah tidak kurang sandang dan pangan dan kecukupan semua kebutuhan hidupnya. Ini namanya keris jalak sangu tumpeng. Dalam filosofi Islam, 4 lambang keris. Yang pertama tadi tilam sari, tilam upih, jalak sangu tumpeng, semuanya itu disebut dengan doa sapu jagat. Jadi dalam filosofi Islam, 4 lambang keris itu disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah permintaan dan permohonan kepada Allah supaya diberikan kebaikan, baik kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jika orang Jawa sudah memiliki 4 pusaka ini sesuai dengan filosofinya, maka dia akan sukses dalam hidupnya, insya Allah. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, pembuatan keris paling tidak terdapat 128 lipatan. Jadi dilipat-lipat sampai jumlahnya 128 lipatan. Kemudian bila menginginkan kualitas yang bagus, setidaknya diperlukan minimal 2000 lipatan. Bayangkan, keris yang bagus itu lipatannya sebanyak 2000 lipatan. Makin banyak lipatannya, makin lama pula waktu yang diperlukan. Sebab pada dasarnya cara membuat keris adalah dengan pembakaran, penempaan, dan pelipatan. Selama proses tempa, sang empu memasukkan besi dan bahan pamor berulang kali, sehingga udara terasa sangat panas dengan abu pembakaran yang berterbangan. Sesekali besi yang menganga panas akan dicelupkan minyak khusus secara mendadak
sebagai proses pendinginan. Nah, proses pendinginan inilah yang disebut dengan nyepuh. Makanya pembuatnya adalah dikatakan empuh atau empu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan besi yang kuat dan keras. Setelah melewati rangkaian proses ini, baja dan bahan pamor yang tadinya berat akan berubah menjadi sebilah keris yang ringan. Perlu diketahui bahwa yang dibutuhkan untuk sebuah keris adalah besi yang beratnya kurang lebih 18 kg. Sehingga ketika ditempa, berat keris akan menjadi ringan, tipis, dan kuat. Keris mentah kemudian ditata dan dicorak. Bisa berupa ukiran, hiasan, atau pola seperti motif hewan, tumbuhan, wayang, ataupun raja dan mantra. Para Mahoters Nusantara di mana saja berada, proses akhir cara membuat keris dalam pembuatan keris adalah proses marangi atau memunculkan pamor. Caranya adalah dengan memoleskan warangan. Apa itu warangan? Warangan berupa cairan arsenikum yang sudah dicampur dengan air jeruk nipis. Warangan yang dioleskan pada keris akan memunculkan lapisan hitam pada besi, sedangkan bahan nikelnya tetap berwarna putih. Para Mahoters Nusantara di mana saja berada, demikian proses pembuatan dan filosofi keris. Semoga kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga kita semua menjadi orang-orang yang sukses tidak hanya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana filosofi 4 keris yang terletak dalam doa sapu jagat. Salam edukasi dan inspirasi. KR TV, Kang Rafiq TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.